Oke barudak, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana perdagangan dunia mengubah hidup kita. Mau tahu bagaimana ceritanya? Yuk simak terus videonya. Coba lihat sekelilingmu pagi ini. HP yang kamu pegang mungkin dirakit di Vietnam. Kopi yang kamu seduh bijinya dari Brazil. Baju yang kamu pakai katunnya dari India, dijahit di Bangladesh. Tanpa sadar, sebelum jam 7 pagi, kamu sudah bertemu dengan 5 negara berbeda. Inilah wajah globalisasi ekonomi perdagangan dunia, dan dia sudah mengubah hidup kita total. Hari ini kita bedah gimana jual beli antar negara ini mengubah piring makan, pekerjaan, bahkan cara kita berpikir. 200 tahun lalu, kalau kamu orang Jawa, mau minum teh, pilihannya cuma teh lokal. Mau pakai jaket, ya nunggu pengrajin kampung sebelah kelar 2 minggu. Perdagangan dunia mengubah aturan main, namanya keunggulan komparatif. Simpelnya, tiap negara fokus bikin apa yang paling jago dan murah. Cina jagonya bikin elektronik massal, HP jadi murah, dan Selandia Baru jagonya ternak sapi, susu jadi melimpah. Indonesia juga jagonya sawit dan kopi. Kita ekspor dapat dolar. Hasilnya 3 perubahan besar di hidup kita. Yang pertama, harga turun, pilihan naik. Dulu TV barang mewah, sekarang 2 juta dapat yang 32 inci. Mau alpukat dari Meksiko, tinggal diklik di aplikasi. Yang kedua, musim hilang. Dulu cuma makan mangga pas musim mangga. Sekarang mau anggur US di bulan Juli juga ada. Yang ketiga, standar hidup naik karena spesialisasi total barang di dunia jadi lebih banyak. Data Bank Dunia sejak 1990, jumlah orang miskin ekstrim turun dari 36% jadi 8,5%. Salah satu sebabnya ya perdagangan. Pekerjaan kita berubah, ada yang menang, ada juga yang kalah. Pabrik garmen, petani, kantor startup. Tapi globalisasi bukan dongeng bahagia semua. Dia kayak angin kencang, bisa jadi angin buritan yang dorong kapal, bisa juga jadi badai yang ngebalik perahu. Yang diuntungkan pekerja sektor ekspor. Pabrik sepatu di Tangerang, petani sawit di Riau, programmer di Bandung, yang kliennya dari AS, gaji mereka ada karena pembeli luar negeri. Yang keduanya ada konsumen, yaitu kita semua. Barang impor bikin persaingan. Harga Indomie nggak bisa mahal-mahal amat karena ada mie sedap, ada mie dari Korea. Yang ketiga, negara berkembang. Vietnam 30 tahun lalu miskin, sekarang jadi basis pabrik Samsung. Kenapa? Karena ikut rantai basok global. Dan yang terpukulnya yaitu industri yang kalah saing. Pabrik tekstil lokal tutup karena nggak bisa lawan harga dari Bangladesh. Pengrajin gerabah kalah sama produk plastik Cina 5 ribuan. Ketergantungan, waktu Covid kita kaget, masker langka karena bahan bakunya impor. Waktu ada perang, harga gandum dan pupuk naik, dompet kita pun kena. Jadi perdagangan dunia itu menciptakan pekerjaan baru, tapi juga mematikan pekerjaan lama. Kuncinya, siapa yang cepat adaptasi. Bagian yang ketiga bukan cuma barang, ide, dan budaya ikut ketukar. Perdagangan nggak pernah cuma soal kontainer di pelabuhan. Begitu barang nyebrang, ide ikut nyebrang. Makanan dan gaya hidup. 20 tahun lalu, sushi itu makanan orang kaya. Sekarang anak kos bisa beli onigiri di minimarket. Kita ngopi pakai gaya Italia, makan pakai sumpit Jepang, dengerin musik K-pop. Teknologi dan ilmu. Gojek bisa ada karena belajar dari Uber. Tapi Gojek juga ngajarin dunia soal ojek online, pinjol, AI, semua nyebar karena ekonomi terhubung. Lalu standar kerja, perusahaan multinasional masuk, bawa standar gaji UMR, bawa konsep cuti hamil, bawa isu HAM dan lingkungan. Gak selalu sempurna, tapi mengubah cara perusahaan lokal beroperasi. Tapi hati-hati, di sisi lain, homogenisasi mall di Jakarta, Bangkok, dan Istanbul jualannya jadi mirip semua. Bahasa lokal dan produk tradisional bisa kalah kalau kita nggak jaga. Bagian yang keempat, tantangan ke depan, adil dan hijau. Globalisasi versi 1, tujuannya cuma satu, paling murah, paling cepat. Globalisasi versi 2, sekarang ditanya paling adil, paling hijau. 3 PR besarnya adalah yang pertama yaitu kesenjangan. Tukang rakit iPhone di Cina gajinya 1/50
harga iPhone. Wajar nggak menurut kalian? Makanya muncul fair trade. Yang kedua yaitu lingkungan. Kapal kargo nyumbang 3% emisi karbon dunia. Alpukat dari Meksiko ke meja kita butuh bensin. Solusinya, dagang lokal mulai naik lagi. Yang ketiga, perang dagang dan politik. AS versus Cina rebutan tarif. Kalau mereka batuk, ekonomi kita bisa pilek. Negara sekarang mikir, jangan taruh telur di satu keranjang. Jadi, masa depan dagang dunia bukan berhenti, tapi berubah. Dari paling murah ke paling tangguh dan berkelanjutan. Kita semua pedagang. Balik lagi ke pagi kamu tadi. Perdagangan dunia sudah bikin hidupmu lebih kaya pilihan. Lebih murah, tapi juga lebih berhubung dan lebih rapuh. Kita nggak bisa nolak globalisasi, sama kayak nggak bisa nolak angin. Yang bisa kita lakukan adalah pasang layar yang benar. Sebagai negara, perkuat industri dalam negeri biar nggak cuma jadi pasar. Sebagai orang, tingkatkan skill biar bisa main di panggung dunia, bukan cuma jadi penonton. Karena sadar nggak sadar, saat kamu posting jualan di Instagram dan dibeli oleh orang Malaysia, kamu sudah jadi bagian dari perdagangan dunia. Kita semua pedagang. Pertanyaannya, mau jadi pedagang yang cerdas atau yang cuma ketiup angin? Dan itulah cerita bagaimana perdagangan dunia mengubah hidup kita. Dan jangan lupa tonton terus video-video yang menarik lainnya. Jika videonya menarik, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.